Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Penting. Dan sudah seperti yang kami sampaikan di segmen sebelumnya, ada beberapa sentimen global yang akan kita cermati pagi hari ini. Seperti stimulus di Amerika Serikat, apakah benar-benar akan disetujui 1,8 miliar dolar Amerika. Sementara adanya vaksin corona yang sempat menimbulkan kejadian buruk ini juga menjadi salah satu perhatian dari masyarakat investor. Apakah ini menjadi salah satu pertanda bahwa proses recovery akibat pandemi COVID-19 di Amerika Serikat juga akan berlangsung lebih lama lagi kah? Atau seperti apa begitu? Mengingat ada beberapa negara juga yang sedang mengembangkan vaksin virus corona. Jadi tidak hanya di Amerika Serikat, di Eropa dan juga sejumlah negara lainnya seperti China dan wilayah Asia lainnya seperti India. Baik pemirsa, untuk membahas lebih jauh bagaimana strategi investasi Anda di tengah sentimen yang juga menekan indeks di Wall Street, kemudian Eropa dan juga pada saat pembukaan Asia pagi hari ini sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Rifan Kurniawan, beliau adalah Direktur PT Indovesta Utama Mandiri dan juga Value Investor Indonesia. Halo, selamat pagi Mas Rifan. Iya, selamat pagi Mas Pras. Apa kabar Anda hari ini? Luar biasa. Luar biasa juga ya, seiring dengan marketnya yang juga nanti mencoba menahan tekanan yang terjadi di bursa global begitu. Bagaimana analisis Anda ini? Wall Street merah, Eropa merah begitu, karena memang vaksinnya juga ada yang sedikit bermasalah nih kaitannya pada saat uji coba. Kemudian stimulusnya yang setujui 1,8 miliar dolar Amerika. Silakan. Ya, jadi kalau saya melihat ya, sebenarnya di bulan Oktober ini indeks akan lebih banyak bergerak fluktuatif ya, karena kan ada cukup banyak ya sentimen yang bisa mempengaruhi pergerakan indeks. Ya, di mana kayak minggu kemarin kita dihadapkan dengan sentimen Omnibus Law dan itu udah lewat gitu ya. Kemudian nanti juga bulan depan kita masih akan menghadapi pemilu United States segala macam ya kan. Nah, jadi saya ngelihat di sepanjang bulan Oktober ini indeks harga saham gabungan akan bergerak fluktuatif ya. Jadi memang beberapa hari belakangan ini cukup hijau gitu ya, tapi ya tidak menutup kemungkinan di hari-hari ke depan akan ada koreksi lagi seperti itu ya. Jadi sampai dan juga investor sekarang juga kan wait and see melihat atau menunggu laporan keuangan kuartal 3 yang notabene akan rilis mostly di akhir bulan Oktober ini gitu. Jadi saya rasa sampai dengan akhir bulan Oktober sendiri indeks masih akan bergerak fluktuatif. Oke, dengan kondisi seperti ini berarti langkah yang harus dilakukan investor pun juga harus merubah strategikah dalam investasi atau bagaimana? Mas Rifan, mengingat memang laporan keuangan juga masih dinantikan terutama dari sektor perbankan begitu, dan ada informasi menarik juga kan di dalam negeri dengan adanya merger tiga bank syariah begitu menjadi fokus utama, karena ini diharapkan juga menjadi salah satu bank syariah terbesar di Indonesia dan masuk dalam 10 besar bank syariah global. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang time frame investasinya adalah jangka pendek atau kita sebut trading jangka pendek, ya mungkin agak harus berhati-hati ya, karena memang ada sentimen yang bisa menekan indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu ke depan gitu ya. Jadi mungkin perlu disesuaikan dengan trading plan-nya masing-masing. Nah, tapi kalau untuk teman-teman investor yang orientasinya adalah jangka panjang, di mana mungkin sentimen-sentimen jangka pendek itu tidak begitu diperhatikan, justru saya melihat bulan Oktober, November ini adalah kesempatan untuk mulai mengakumulasi, untuk lanjut mengakumulasi saham-saham yang saat ini masih terdiskon gitu loh. Karena kan ya kita tahu bulan Desember biasanya diwarnai dengan yang namanya window dressing gitu. Jadi biasanya bagi teman-teman yang orientasi jangka panjang bisa jadi bulan Oktober, November di mana mungkin indeks harga saham gabungan masih fluktuatif yang tadi saya katakan ini menjadi momentum gitu untuk bisa lanjut mengakumulasi saham-saham yang masih terdiskon sebelum harganya mungkin nanti akan mengalami kenaikan, let's say di bulan Desember atau menjelang akhir tahun nanti. Baik. Tapi dengan seperti ini strateginya berarti harus hit and run saja kah atau seperti apa? Karena kalau kita cermati dengan saham-saham yang sudah berguguran dilepas oleh investor asing khususnya dari big caps perbankan misalnya begitu. Apakah ini justru menjadi peluang untuk kita mengambil posisi beli? Mengingat kalau bicara bersama dengan Mas Rifan biasanya kan kita investasinya long term, Mas Rifan. Ya, betul. Jadi balik lagi kalau misalkan di sini saya bicara untuk investasinya adalah long term gitu ya. Kalau untuk investasi long term justru jangan hit and run. Ya, saat-saat seperti sekarang ini bisa dikatakan adalah kalau menurut saya ini seperti kesempatan kedua. Actually kesempatan keduanya
di bulan apa namanya September kemarin sih, tapi Oktober ini masih relevan juga gitu. Jadi apa namanya di mana kan kalau kita ingat waktu bulan Maret kan indeks harga saham gabungan jeblok ke 4.000, habis itu kan nggak lama bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus naik cukup kencang gitu ya. Nah, jadi juga banyak saham yang hanya jatuh sebentar, tapi mungkin investor belum menyiapkan dana gitu, harga sahamnya udah keburu naik. Nah, sementara di bulan September Oktober ini ya kan cukup banyak harga saham yang kembali terdiskon seperti itu. Nah, jadi saya katakan ini sebenarnya seperti kesempatan kedua, di mana kalau misalkan waktu bulan Maret kemarin teman-teman investor belum menyiapkan dana, ya kan? Nah, di bulan September Oktober ini justru kesempatan untuk kembali membeli. Ya, dan juga mungkin nanti masih berlanjut di November gitu, sebelum tadi saya katakan apa namanya pasar bisa bergerak naik, let's say misalkan di bulan Desember seiring dengan apa namanya dengan window dressing gitu. Jadi itu untuk investor jangka panjang.